Pemirsa, tadi kami tampilkan ya bagaimana alur saling tuding antar tersangka. Pak Happy, klien Anda, Shane, juga ikut dilaporkan Amanda ke polisi tadi. Apakah Shane ini mendukung pernyataan Mario bahwa Amanda itu adalah pembisik pertama soal yang akhirnya mengakibatkan semua ini? Ya, sebelum saya menyampaikan catatan saya soal ini, Mbak Silvi, kami perlu menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa banyak informasi-informasi penyampaian kepada saya bahwa saya ditanya oleh beberapa teman bahwa Pak Happy ini menangani kasus yang besar. Ini Shane-nya ini adalah clean sama dipersamakan dengan Mario, karena Mario itu orang tuanya itu seperti kita ketahui juga dia pejabat pajak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami menangani perkara ini adalah secara pro deo. Karena Shane ini adalah lower class, orang tuanya juga sampai sekarang pengangguran, dan beberapa 3 tahun yang lalu juga sudah kehilangan ibunya. Karena ibunya juga dalam masa beberapa tahun itu masa perawatan oleh bapaknya. Baik. Jadi kami perlu mendengarkan ini bahwa kami dalam menangani perkara ini adalah kami terhimpun dalam namanya tim Borsa Sirumonggo. Kami bisa bersimpati akan hal itu, Pak Happy. Tapi balik lagi ke pertanyaan saya. Ini saya dudukkan ya. Oke, itu apa pertama. hubungannya? Yang kedua, bahwa dalam konteks dengan anak dengan saudari apa ini, sepanjang fakta-fakta dari BAP, baik dia sebagai Shane sebagai saksi maupun tersangka, dia tidak mengetahui siapakah apa ini. Jadi tidak mengetahui tentang itu. Jadi yang Shane ini hanya terbatas bahwa kejadian sebelum tanggal 20 malam itu, bahwa dia diajak dan dipaksa oleh Mario. Ya, ini perlu saya temukan kan. Jadi si Mario ini dengan sosoknya dia yang memang sudah dikenalkan oleh temannya si Shane ini, bahwa dia adalah sosok yang bisa menekan orang. Jadi Shane tertekan sama Mario? Iya, jelas itu. Jadi maka itu pada saat si Mario itu menelpon si Shane pada jam 5 kurang lebih jam 5 sore, itu sebelum terjadi kejadian yang malam itu, bahwa si Mario ini menelpon beberapa kali dan sudah ditolak oleh si Shane. Si Shane bilang saya mau istirahat. Terus si Mario ini bilang, kamu kalau dia bilang lagi motor saya rusak, kata si Shane. Oh, kamu naik ini aja, naik TJ aja. Si Shane bilang TJ saya juga kosong. Kalau gitu kamu saya kasih Gojek. Dia bilang saya nggak mau. Tiba-tiba dia datang bawa Rubicon itu ke rumahnya, ke kontrakan dari, karena sampai sekarang bapaknya si Shane ini masih ngontrak. 2 minggu yang lalu Pak Happy, kami sudah mendengar cerita ini sebetulnya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya adalah, berarti kan tadi Anda ingin menyampaikan 2 hal. Shane tidak mengenal Amanda, gitu ya. Kemudian yang kedua, intinya Shane terpaksalah mengikuti apa yang disampaikan oleh Mario. Mas Reza, Anda membaca gelagat ini adalah gelagat untuk mengklarifikasi versi masing-masing, atau ini gelagat untuk sudah mencari keselamatan, untuk cari selamat masing-masing, makanya saling lempar? Persoalannya adalah tidak terlalu kemungkinan para pihak ini akan berstatus ganda satu sama lain. Yaitu menjadi saksi sekaligus menjadi terdakwa. Jadi kemungkinan bahwa keterangan yang mereka sampaikan ada misi kepentingan masing-masing itu sangat masuk akal. Tinggal lagi kemudian bisa dipastikan di proses hukum nanti mana yang true confession, mana yang sungguh-sungguh keterangan yang asli, mana pula yang false confession. Tapi yang menggelisahkan bagi saya, Mbak Zulfia, di segmen sebelumnya ada narasi bahwa AG tampaknya sudah mengalami perbuatan tidak menyenangkan. Yang dispesifikkan menjadi pelecehan. Apakah ini yang dimaksud sebagai pelecehan seksual? Kalau iya, maka boleh jadi akan ada persoalan hukum tambahan yang secara serta-merta harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Karena pelecehan seksual, andaikan itu pelecehan seksual, dalam kurung kekerasan seksual, bukan merupakan delik aduan. Dan saya kurang bersepakat dengan Bang Atta ketika mengatakan tunggu saja sampai di ruang persidangan. Oh, saya tidak setuju karena ini merupakan persoalan berbeda.
Dengan kata lain, kekerasan seksual yang sudah kita anggap sebagai kejahatan luar biasa itu juga harus disikapi secara penuh inisiatif oleh pihak kepolisian tanpa menunggu ada laporan sama sekali. Konsekuensi berikutnya apa? Kalau memang AG ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum, spesifiknya anak yang berkonflik dengan hukum, plus anak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka sudah barang tentu kepada AG ini harus diberikan 2 jenis perlindungan khusus secara sekaligus. Tanpa harus mengajukan permohonan ke LPSK, negara sudah harus langsung hadir melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya memberikan perlindungan khusus itu. Karena itulah saya katakan tidak bisa menunggu sampai penyidikan. Dengan catatan perlindungan itu bisa diberikan kalau memang AG mengaku dia adalah korban kekerasan seksual. Tepat, tetapi terkait dengan status AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, serta-merta dia harus mendapatkan perlindungan khusus. Oke, mumpung Anda sudah menyinggung soal perlindungan, seharusnya AG bisa mendapatkan perlindungan. Apa yang menyebabkan LPSK akhirnya tidak memberikan perlindungan kepada AG, Pak Edwin? Ya, pertama dalam konteks status hukum, AG sudah dinyatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Ya. Artinya kan kalau dalam bahasa umum itu pelaku. Kalau korban anak korban, kalau saksi anak saksi, kalau yang pelakunya anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, tentu itu klasifikasi subjek hukum yang tidak masuk dalam subjek hukum perlindungan. Karena yang masuk dalam subjek hukum perlindungan itu adalah saksi, korban, pelapor, ahli, dan satu lagi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Nah, Jadi kalau konteksnya pelaku baru bisa mendapatkan perlindungan kalau menjadi JC. justice, betul, kalau menjadi JC. AG bisa jadi JC nggak, Pak? Sejauh ini kan kita melihat bahwa pengungkapan perkara ini kan tidak dari di antara pelaku. Ya kan? Pengungkapan perkara ini kan memang sejak awal karena ada laporan polisi yang disampaikan oleh NR dan termasuk juga security di situ yang kemudian polisi datang. Ya. Pengungkapannya dari penyidik. Dari awal dari ketika di TKP, ya. Jadi bukan karena peran salah satu pelaku untuk mengungkap perkara. Karena banyak juga yang bertanya kan Pak Edwin, kok ada kesan seolah-olah LPSK pilih kasih. Misalnya kita bandingkan dengan kasus Richard Eliezer. Sama-sama pelaku, tapi kenapa si AG tidak bisa mendapatkan perlindungan? Mungkin karena masyarakat belum mengerti konteksnya seperti apa. Betul. Penjelasannya tadi seperti itu ya Pak? Betul. Ketika kasus Duren 3, pengungkapan perkara itu dari Richard. Tapi untuk kasus ini, pengungkapan perkara itu bukan dari pelaku. Ya, karena memang langsung datang kemudian polisi, kemudian juga diamankan mereka, termasuk kendaraannya. Jadi sejak awal sudah ketahuan dan bukan mereka yang mengungkapkan tentang bagaimana perbuatan itu terjadi. Oke, jadi secara administratif saja itu sudah tidak memenuhi syarat ya? Betul. Sempat masuk memeriksa AG, bertanya dengan AG? Tidak, tapi saya mengamati ketika rekonstruksi ya. Kan setidaknya dalam beberapa pemberitaan saja sudah terlihat ya. Pertama bahwa AG yang membantu untuk kemudian bertemu dengan D dengan alasan kartu pelajar. Gitu. Kartu pelajar itu kan yang menjadi kemudian cara untuk bisa bertemu dengan korban D. Kedua, kita tidak melihat ada upaya AG untuk melerai, mencegah. Ya. Kemudian, ketiga, kita melihat bahwa AG termasuk yang membantu atau melakukan perekaman. Ya. Oke, baik. Yang keempat, AG tidak menunjukkan kesungguhan setidaknya yang dalam rekonstruksi untuk membantu korban. Jadi kan ada permintaan dari N agar AG memberikan pahanya, ya, agar menjadi tumpuan. Gitu. Tapi AG tidak melakukan itu. Boleh, Mas Reza boleh ditanggapi ya, termasuk nanti Bang Atta, nanti 4 hal yang disampaikan oleh LPSK. Apa jawaban dari Bang Atta selaku penasihat hukum dari AG? Kita akan jeda terlebih dahulu untuk mengikuti Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat, tetaplah di Kontroversi.